Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdul Latif Syawali dari Pondok Pesantren Fathul Minallah akan membacakan faslun fi arkanis sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi arkanis sholati. Wa taqaddama ma'na sholati lughatan wa syar'an wa arkanus sholati 18 ruknan. Ahaduha an-niyatu wa hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu fa in kanat as-salatu fardhan wajaba niyatul fardiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha min subahin aw dhuhrin mathalan aw kanat as-salatu naflan dzata waqtin karatibatin aw dzata sababin kastisqa'in wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuhu la niyatun nafliyati. Fasal yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat dan penjelasan tentang definisi sholat secara etimologi maupun terminologi sudah terdahulu di bab awal. Dan rukun-rukun sholat ada 18. Yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Tempat daripada niat adalah di hati. Kemudian ketika sholatnya itu sholat fardu, maka kita wajib 3 niat, yakni qasdu fi'l, ta'yin, dan fardiyah. Adapun ketika sholatnya itu sunnah yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab tertentu seperti rawatib dan istisqa, maka kita wajib qasdu fi'li dan ta'yin saja, tidak usah nafliyah. Untuk penjelasannya, faslun fi arkanis sholati. Arkanun merupakan bentuk mufrad dari ruknun, sedangkan ruknun menurut Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf dalam kitabnya Taqriratus Sadidah merupakan ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Kemudian as-sholatu di sini maknanya merupakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslimi. Kemudian wa arkanus sholati 18 ruknan. Rukun sholat ada 18. Nah, kenapa 18? Karena Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi ini menganggap bahwasanya tumakninah itu merupakan rukun yang sendiri-sendiri atau rukun yang mustakil lah. Sedangkan dalam kitabnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan ada pendapat yang mengatakan rukun sholat itu ada 13, ada yang mengatakan 14, bahkan ada yang mengatakan 18 dan 20 dengan menambahkan niyatul khuruj. Akan tetapi yang mu'tamad adalah sebagaimana perkataan Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin dan perkataan Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Al-Muharrar yang nanti diringkas menjadi Minhajut Talibin, yakni rukun sholat adalah 13 dengan menjadikan tumakninah itu sebagai tabi'ah lil arkan. Itu yang mu'tamad. Kemudian yang pertama adalah niat. Kenapa harus niat? Karena sesuai sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, di sini wahiyya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi itu adalah definisi daripada niat. Dan sekaligus menentukan kapan niat itu harus kita lakukan. Nah, untuk niat yang harus kita lakukan dalam sholat adalah athna takbiratul ihram. Dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan seperti itu. Jadi ketika kita sebelum takbiratul ihram kok niat, tidak sah. Atau sesudah takbiratul ihram baru niat, juga tidak sah. Kemudian fa in kanat sholatu fardhon wajaba niyatul fardiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Nah, di sini merupakan perintah untuk niat fardiyah atau ta'yin ketika sholatnya sholat fardu. Kenapa harus ta'yin? Nah, ta'yin ini merupakan kewajiban karena dalam penjelasan al-idhah fi qawaidil fiqhiyah yang menjelaskan pengendikan Nabi innamal likulli imri'in ma nawa itu merupakan kewajiban untuk ta'yinun niyah, apalagi dalam sholat. Nah, kaidah kelima dalam madhab Syafi'i yang dibuat oleh Imam Jalaluddin Asyuti yang merupakan penyempurna dari 4 kaidah sebelumnya yang dibuat oleh Qadhi Husain mengatakan bahwasanya al-umuru bimaqasidihah. Penjelasannya dalam al-idhah fi qawaidil fiqhiyah merupakan mukhtasar daripada al-mawahib as-saniyah daripada Nazm Faridul Bahiyah dijelaskan bahwasanya tujuan daripada niat itu 2. Tamyizul ibadah minal adah, yakni untuk membedakan ibadat daripada kebiasaan
dalam ibadah-ibadah yang mempunyai padanan atau mempunyai iltibas terhadap kebiasaan seperti wudhu, mandi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tamyizu rutabil ibadah, membedakan konsekuensi yang kita dapat atas niat atas ibadah tertentu. Nah, itu untuk ibadah-ibadah yang tidak mempunyai iltibas terhadap kebiasaan seperti sholat dan lain sebagainya. Maka dari itu, dalam niat sholat kita diwajibkan untuk memperinci niat. Karena ya sholat itu tidak mempunyai padanan dengan hal lain, maka dari itu fungsi niat di sini adalah tamyizu rutabil ibadat. Seperti itu. Kemudian arkanun fi arkani sholati. Fi adalah harf jar asli sebagaimana ngendikane Syekh Yusuf bin Abdul Qadir Al-Barnawi, kamalil waqti wal makani fi waqa'ila wa min wa ma'wal ba'ala. Nah, fi ini bermakna dzarfiyah. Arkanun merupakan isim mufrad, isim jamak taksir. I'rabnya merupakan i'rabnya adalah jar karena dia majrur bil harfi, yakni fi, tandanya adalah kasroh karena dia jamak taksir. Adapun jamak taksirnya adalah jamak taksir killah yang mengikuti salah satu dari 4 wazan jamak taksir killah. Af'alun, af'ulun, af'ilatun, fi'latun. Kemudian wa arkanu sholati thamaniyata asyara. Nah, pada lafadz thamaniyata asyara di sini merupakan adat tartibi murakkab yang mana hukum i'rabnya adalah mabni nasab, mabni fathah bijuz aiha menurut kitab Mi'atul Faidah fil Nahwi. Nah, adat 13 sampai 18 ini juz yang awal itu harus berbeda dengan ma'dudnya. Nah, ma'dudnya berupa apa? Ma'dudnya berupa isim mufrad yang menjadi tamyiz. Maka dari itu thamaniyata asyara ruknan. Thamaniyata mufrad muannas, ruknan adalah mufrad mudzakar. Seperti itu. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit dalam alif lam lafadz an-niyat dan as-shalah. Perbedaannya apa? As-shalah itu merupakan alif lam lingah di dzihni, yakni as-shalah yang rukun Islam. Kemudian an-niyat adalah hakikat. Al-hakikat al-isyaratu ila haqiqah min haitsu hiya. Dalam nazam Mi'atul Ma'ani wal Bayan disebutkan wa al yahdin aw haqiqatin waqad tufidul istighraq aw liman farad. Seperti itu. Cukup sekian dari saya, banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.